Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, pada malam hari ini saya akan melanjutkan kajian saya mengenai persoalan dosa, taubat, dan amal soleh. Tetapi saya ingin mencoba untuk mengkaji persoalan orangnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mempertanyakan dan kemudian menjawab dengan argumen yang dilupakan oleh orang, dan pada saatnya memberikan kesimpulan. Pertanyaan yang pertama yang selalu dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu begini: mana yang lebih baik, orang baik yang tidak pernah bermaksiat atau orang yang pernah bergelimang maksiat kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha? Kalau di masyarakat kan pertanyaannya diplesetkan. Oleh Habib mantan kiai dan diomel atau mantan diomel dan kiai, itu kan plesetannya seperti itu. Tetapi pertanyaannya tidak di sana. Pertanyaannya itu, kalau ada orang yang baik dan steril dari perbuatan maksiat dibandingkan dengan orang yang pernah berbuat maksiat kemudian bertaubat dengan taubat nasuha, itu baik mana? Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan mengutip pendapat para ulama yang memang berbeda pendapat di dalam memandang dua orang ini. Ada yang menegaskan bahwa orang yang tidak pernah durhaka itu lebih baik daripada orang yang durhaka yang kemudian melakukan taubatan nasuha dengan argumen-argumen yang banyak. Ini saya kutip saja, argumennya itu sederhana sebenarnya, cuma karena bahasanya bahasa tasawuf itu kadang-kadang tidak sederhana. Dikatakan di dalam bahasa para ulama begini: yang pertama harus kalian itu, orang yang bersikap istiqomah itu yang harus kita lihat, kita pandang, kita nilai lebih baik daripada orang yang pernah tidak berbuat baik. Hamba yang paling sempurna dan utama ialah yang paling taat kepada Allah. Orang yang tidak pernah durhaka berarti orang yang paling taat, sehingga dia menjadi orang yang disebut paling utama. Yang kedua, pada saat orang durhaka, dia sibuk dengan kedurhakaannya, maka orang yang taat itu dikatakan menempuh beberapa tahapan menuju ke atas sehingga derajatnya lebih tinggi. Misalnya, orang yang durhaka itu bertaubat lalu menyusul perjalanannya, tetapi mana mungkin dia bisa menyusulnya karena sebelumnya dia sudah berhenti. Ibaratnya kalau dalam bahasa kita itu, gerbong tidak pernah menyusul lokomotif. Meskipun dia sadar telah tertinggal, tapi untuk mengejar itu tidak mungkin. Itu logika yang dimiliki oleh orang yang mengatakan bahwa yang taat dan tidak pernah durhaka itu lebih baik daripada orang yang bertaubat yang sebelumnya pernah durhaka. Yang ketiga, maksud taubat ini adalah untuk menghapus kesalahan-kesalahannya. Lalu setelah itu dia seperti tidak pernah melakukan kesalahan itu. Perbuatannya pada masa kedurhakaan tidak mendatangkan keberuntungan dan tidak pula hukuman baginya. Lalu bagaimana jika keadaannya ini dibandingkan dengan orang yang berusaha dan mendapatkan keberuntungan? Jadi pernah salah itu oleh Allah dihapus kesalahannya karena dapat maghfirah. Bagaimana mungkin dia bandingkan dengan orang yang tidak pernah bersalah? Ya pasti lebih baik yang tidak pernah bersalah, karena Allah memberikan maghfirah, dia kemudian dianggap tidak bersalah. Jadi pernah salah tapi dianggap tidak pernah bersalah. Yang keempat, Allah itu membenci kedurhakaan terhadapnya dan menyalahi perintah-perintahnya. Pada waktu dia melakukan dosa ini, maka dia mendapat
kebencian dari Allah. Jadi orang yang pernah durhaka itu dulu pernah dibenci Allah. Sementara orang yang taat mendapat ridho dari Allah dan Allah senantiasa ridho kepadanya, maka tidak dapat diragukan bahwa keadaan orang yang kedua ini lebih baik daripada keadaan orang yang diridhoi Allah lalu dimurkai, lalu diridhoi lagi. Ridho yang berkelanjutan itu pasti lebih baik dari ridho yang berselang-seling. Jadi orang yang taat itu ridhonya berkelanjutan. Sementara yang pernah durhaka itu selang-seling, pernah diridhoi, pernah tidak, kemudian diridhoi lagi. Jadi logikanya seperti itu. Yang sederhana itu. Yang kelima, dosa itu bisa diibaratkan minum racun, sedangkan taubat merupakan penawar dan obatnya. Sementara ketaatan bisa diibaratkan kesehatan. Terus-menerus dalam keadaan sehat tentu lebih baik daripada keadaan sehat yang diselingi dengan sakit, karena sakit atau racun yang masuk lalu sembuh dan sehat kembali. Jadi pernah sakit, pernah kena racun, lalu sehat kembali karena racunnya hilang, itu pasti tidak akan lebih baik daripada orang yang tidak pernah sakit dan tidak pernah kena racun, meskipun kemudian racunnya hilang sama sekali. Yang keenam, orang yang durhaka dalam keadaan gawat dan terancam bahaya, yang keadaannya tidak lepas dari tiga hal: mati karena minum racun, kekuatannya berkurang dan melemah kalau memang tidak mati, dan kekuatannya kembali seperti semula atau lebih lemah atau lebih baik. Jadi ada peluang lebih lemah dan ada peluang lebih baik. Jadi bagaimana mungkin orang yang pernah kena racun, pernah sakit itu dianggap lebih baik dari orang yang tidak pernah sakit dan tidak pernah kena racun? Punya imun. Iya. Yang ketujuh, orang yang taat berada dalam sebuah kebun yang dikelilingi taatannya. Jadi orang itu diibaratkan berada di sebuah kebun yang dikelilingi oleh ketaatannya, sehingga membentuk pagar yang kokoh bagi dirinya. Dan musuh pun tidak mampu menyusup ke sana. Tumbuh-tumbuhannya segar dan buahnya lebat. Sehingga dikatakan yang dilakukan musuh itu tamak karena durhaka. Artinya apa? Berambisi, punya keinginan yang kuat untuk mengalahkan orang yang berdurhaka, karena dia yakin dia itu pernah terluka. Sementara pada orang yang taat, musuh berhitung karena terlalu kuat untuk dilawan. Karena apa? Orang yang pernah durhaka itu punya kelemahan, antara lain kelemahan ilmu dan tekadnya untuk menjadi orang yang baik. Karena itu dia disebut jahil. Jahil itu tidak berilmu dan tekadnya untuk menjadi baik itu lemah, sehingga dia diserang musuh. Kalau bahasanya Imam Ghazali, dicintai setan. Jadi setan itu sangat mencintai orang yang durhaka, orang yang bermaksiat. Kenapa? Tidak usah dilawan dengan tenaga ekstra saja sudah kalah. Makanya ilustrasi yang saya kembangkan dulu, di tempat maksiat setan ada enggak? Saya kira enggak perlu, karena tanpa hadirnya setan sudah jadi setan sendiri. Merasa diri setan. Tapi orang-orang baik, termasuk yang ngaji pada malam hari ini di sini, perlu untuk digoda setan. Cuma setannya mau menggoda ke sini itu kan harus punya persiapan matang. Karena musuhnya berat-berat, kelas berat semua. Tetapi bukan berarti tidak akan pernah kalah. Kalah super berat. Iya, kan super berat. Mega berat. Tapi jangan pernah kita sombong, karena kesombongan itu bukti kita tengah kalah. Jadi ketika kita sombong itu sebenarnya kita sedang terkalahkan oleh setan. Kesombongan, sikap ria, sum'ah, ujub, itu kan bukti kekalahan. Itu ada cerita yang menarik. Ada seorang hafid Quran, ditanya tapi jawabannya agak emosional. Kira-kira kalau orang yang hafal Quran itu digoda setan enggak? Loh, kalau orang yang menghafal Quran itu di dadanya sudah ada 30 juz Quran. Jadi nggak mungkin setan itu menggoda dan menang lawan orang-orang yang sedang menghafal Quran. Itu sombong. Tidak dijamin begitu. Kalau Rasulullah dijamin karena memang maksum, karena diberi Allah. Nabi Yusuf terlindungi
Justru dalam kedurhakaan itu pasti menimbulkan pengaruh yang kurang baik, entah berupa kehancuran total, penyesalan, ataupun siksaan. Dan kesudahannya bisa berupa ampunan dan kemudian masuk surga karena amal itu, karena ampunan itu. Orang yang bertaubat harus membebaskan pengaruh ini dan menebus kesalahannya, sedangkan orang yang taat tinggal menambah dan meningkatkan derajatnya. Jadi kalau orang yang pernah dosa kan harus menghilangkan dosanya dengan taubat. Tapi kalau orang yang sudah taat itu tinggal menambah dan meninggikan derajatnya. Misalnya, maka sholat malam dikatakan, maka sholat malam yang dilakukan Muhammad SAW bermanfaat untuk meninggikan derajat beliau. Sedangkan sholat malam yang dilakukan selain beliau untuk menebus kesalahan. Dua keadaan ini saja tidak bisa dikalahkan. Jadi kalau Nabi itu beramal soleh itu menambah derajat. Kalau kita itu beramal soleh memang kurang. Nah, itu. Jadi Nabi itu tidak bisa, yang mulai saja itu super pahalanya sudah surplus, sudah pasti masuk surga. Kalau kita itu belum tentu. Sudah masalah tenanan, sudah yang mulai saja masih mungkin kurang, masih bisa minus kalau dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Dan kita sering mengambil di situ karena terlalu banyak berdosa di setiap langkah kita yang kadang-kadang tidak kita sadari. Jadi kalau tuntutannya saya suruh cerita di BCM Kraton itu ilustrasinya mudah. Di Muhammadiyah itu butuh keikhlasan. Dan orang ikhlas itu nggak boleh mengeluh. Kalau ikhlas ngurus dulu itu buktinya belum ikhlas. Yang kedua jangan menolak amanah itu. Jadi pemberan saya. Pemberan anak mungkin. Jadi jangan menolak amanah. Nabi mengatakan, wala tas'al, ambil tapi jangan minta. Jadi orang ikhlas itu kalau diberi terima kasih, tapi jangan terbis. Nah gitu. Itu saya katakan berkali-kali. Dan ketika kita itu mampu untuk mengejar sesuatu dan diberi amanah, jangan katakan tidak. Nanti Allah bisa marah. Kemampuan kita menjadi bisa berkurang atau hilang. Jangan pelit untuk memberi kalau memang kita punya. Nah, di Muhammadiyah juga begitu. Jangan pernah menolak untuk jadi pimpinan kalau memang dia punya kesempatan untuk memimpin dan mampu untuk memimpin, dan harus dianggap ini bagian dari amanah yang diberikan oleh banyak orang pada diri kita. Ini berkali-kali saya terangkan di pengajian BCM. Nah tadi saya mengatakan meskipun semua orang milih saya, karena yang hadir 60-an itu, yang milih saya 53. Saya tidak harus saja ketua, tapi saya akan membantu karena saya tidak mungkin keluar dari Muhammadiyah. Nah, karena ini amanah, singkatannya menolak amanah itu tidak baik. Wah, bukan maksudnya kangen. Nah, terus gimana? Ya sudah diterima saja. Nah, padahal saya sudah ngomong sama istri saya, saya ingat, nah, istri saya kebetulan sebelumnya waktu Muscap kepilih jadi ketua. Jadi ketua BCA Kraton. Nah, kalau saya di situ kan nanti dikira niru-niru Pak Haidar. Kalau saya waktu Pak Haidar kepilih sama Rejana tak izin. Jadi rapatnya yang ngomong murah. Rapatnya yang ngomong juga Mas Haidar murah. Kenapa tetap dengan kantor ngomong itu menurut saya. Ya, cuma beda level. Kalau ketua BP kan perlu fasilitas, ketua BCN nggak ada fasilitas. Ya, dan itu bawa saya dulu. Kalau perusahaan juga ada saya. Akhirnya di bawah saya. Cuma tidak atas kepada itu karena dia serius dan mau pintar, layak jadi ketua. Muhammadiyahnya seperti saya ya rusak Muhammadiyah. Kurang catur. Ya, kita teruskan dulu. Yang ke-10 yang terakhir, orang taat kepada Allah itu berjalan dengan seluruh amalnya. Selagi ketaatan dan amalnya bertambah, maka bertambah pula usaha ketaatannya. Dia bisa diibaratkan pedagang yang melancong dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari modalnya. Lalu dia melancong lagi dengan membawa modal pertama dan ditambah keuntungannya, sehingga dia mendapatkan keuntungan 10 kali lipat lagi. Begitu seterusnya dalam perjalanan ketiga kalinya dengan keuntungan yang berlipat-lipat.
Nah, apabila sekali saja dia tidak mengadakan perjalanan, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan seperti yang dia dapatkan dalam satu kali perjalanannya atau bahkan lebih. Inilah makna tersirat dalam perkataan Al-Junaid rahimahullah, jika orang yang beribadah menghadap secara tulus kepada Allah selama 1000 tahun, kemudian dia berpaling sesaat saja, maka pahala yang terlepas darinya itu lebih banyak daripada apa yang didapatkannya. Jadi kurang sedih orang popo. Nah, gitu. Jadi kalau kita itu sudah rajin beribadah, terus lali sedino rapopo itu kira-kira begitu bahasanya Pak Junaid begitu ini. Pak Junaid itu seorang ulama sufi. Tetapi ada sebuah ulama lain yang mengatakan bahwa orang yang bertaubat dengan taubat nasuha itu lebih baik daripada orang yang belum pernah melakukan kedurhaka. Ini argumen yang lain dikatakan, sekalipun mereka tidak mengingkari keadaan orang yang kedua yang lebih tampak dan banyak kebaikannya, mereka merupakan berbahasa. Jadi orang baik itu jelas baik. Jadi keadaan mereka itu baik. Tapi menurut mereka orang yang pernah jelek kemudian taubat betul, itu nilainya lebih baik. Dia menjadi orang yang imun nanti. Jadi imun betul. Artinya apa? Dia sanggup menghadapi persoalan-persoalan itu karena tahu pengalaman istilah lain. Dan sahabat-sahabat kan banyak yang begitu ternyata. Ketika terselisih itu, Salman itu bukan orang baik itu. Kemudian jadi baik. Umar bin Khattab itu jelas bukan orang baik, itu jadi baik luar biasa. Abu Dhar Al-Ghifari itu ternyata mantan perampok, kemudian taubat dan ternyata luar biasa kesalahannya. Dan ternyata banyak sahabat yang begitu. Sahabat-sahabat yang lain itu ternyata dulu pengeminum khamar, tapi begitu taubat tidak pernah ngisipi. Nah, itu lebih baik. Nah, argumennya agak berbeda. Yang pertama, taubat merupakan ubudiyah, tindakan ibadah yang paling dicintai Allah dan paling mulia. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Andai kata taubat bukan merupakan sesuatu yang paling dia cintai, tentunya dia tidak akan memuji hamba dengan dosa. Karena kecintaannya kepada taubat, maka dia memujinya dengan dosa. Agar hamba melakukan sesuatu yang paling dicintainya, lalu orang itu taubat. Jadi taubat itu adalah sesuatu yang paling dicintai Allah karena ada ujiannya. Ujiannya apa? Berbuat dosa sebagai tambahan atas kecintaannya kepada hamba. Maka orang yang bertaubat mendapatkan kecintaan secara khusus di sisinya. Jadi spesial cintaannya Allah kepada orang yang bertaubat, lebih baik daripada orang-orang yang hanya terus beramal saleh, belum pernah melakukan dosa karena dia belum pernah bertaubat. Tapi argumen itu juga tidak betul 100% karena kalau dalam bahasanya para ulama, istighfar yang dilakukan oleh orang ketika dia itu masih menjadi orang baik itu bentuk kesadaran yang tertinggi. Karena kita itu tidak pernah tahu kok ketika kita berbuat sesuatu itu benar enggak, selama kita berbuat itu pernah berbuat salah atau tidak. Mungkin kita nggak sengaja berbuat salah. Ya, saya ngomong sama teman-teman, Pak Haris misalnya, pernah mungkin apa yang saya katakan itu menyakiti hati beliau. Padahal saya tidak punya maksud seperti itu. Nah, ketika saya istighfar, saya mohon maaf kepada Pak Haris, itu artinya saya mencoba untuk membersihkan diri dari kemungkinan perbuatan dosa. Ini satu argumen yang saya memandang. Yang kedua, taubat mempunyai tempat tersendiri di sisi Allah yang tidak dimiliki ketaatan lainnya. Karena itu Allah amat gembira melihat taubat hambanya. Kegembiraan Allah itu dimisalkan Rasulullah SAW dengan kegembiraan seorang musafir yang mendapatkan kembali unta yang membawanya dan membawa seluruh bekalnya di tempat yang ganas dan kering. Setelah unta itu lepas entah kemana dan orang itu sudah putus asa untuk bisa bertahan hidup di tempat itu. Kegembiraan ini tidak ditampakkan terhadap satu ketaatan pun kecuali terhadap taubat. Tentu saja kegembiraan Allah ini punya pengaruh yang amat kuat di dalam hati orang yang bertaubat, sehingga orang yang bertaubat mendapatkan kecintaan Allah yang berarti dia mendapatkan predikat sebagai kekasih Allah. Jadi orang yang bertaubat itu sebenarnya adalah orang yang betul-betul mendapatkan kecintaan dari Allah, dan Allah senang, kesenangan Allah itu ada orang yang bertaubat itu diumpamakan
orang yang kehilangan unta yang dicari-cari entah kemana, tiba-tiba unta itu datang, maka dia akan senang sekali. Kemudian yang ketiga ini dikatakan di dalam taubat terkandung kehinaan, kehancuran hati, kehampaan, ketundukan dan kebergantungan orang itu kepada Allah. Sebuah sikap yang diisi Allah daripada sekian banyak amal-amal yang zahir, amal-amal dia, sekalipun takaran dan porsinya lebih banyak daripada ubudiyah taubat. Sebab penghinaan diri merupakan roh ibadah dan inti sari dari ibadah. Itu yang disebut tadarruh, bukan tawadu. Kalau tawadu itu rendah hati. Tadarruh itu menghinakan diri hadapan Allah. Tadarruan itu dulu pernah ditanyakan Pak Aristo. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang, bersikaplah tawadu, rendah hati, jangan sombong. Tapi ketika beribadah, tadarruh, hinakan diri kita itu bukan siapa-siapa. Kita merasa kecil, termasuk ilustrasi yang dikembangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Takbir kita yang ditandai dengan Allahu Akbar itu adalah sebuah pengakuan bahwa yang besar itu hanya Allah dan kita itu kecil. Sehingga tidak mungkin orang yang sholat itu akan sombong karena dia telah menghinakan diri di hadapan Allah. Tidak mungkin kebahagiaan. Yang keempat, tingkatan menghinakan diri bagi orang yang bertaubat lebih sempurna daripada tingkatan-tingkatan ubudiyah lainnya, karena dia masih bisa melakukan apa yang dilakukan orang lain, sementara dia memiliki keistimewaan dengan menghinakan diri dan merasakan hatinya yang hamba. Allah dekat dengan hambanya saat dia menghinakan diri. Jadi orang bertaubat itu lebih dekat pada Allah, bahkan lebih dekat daripada orang lain yang taat kepada Allah. Yang kelima, terkadang dosa justru lebih bermanfaat bagi hamba selagi disertai dengan taubat daripada berbagai macam ketaatan. Jadi kalau orang itu pernah berdosa kemudian taubat, itu nilainya lebih tinggi daripada berbagai macam ketaatan. Inilah makna perkataan sebagian orang salaf. Ulama-ulama salaf mengatakan, ada kalanya seseorang hamba berbuat dosa lalu masuk surga, dan ada kalanya seorang hamba melakukan ketaatan lalu masuk neraka. Jadi seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi, mantan penjahat masuk surga karena taubat, mantan penjahat masuk neraka karena berbuat maksiat yang mungkin sangat kecil. Ini ilustrasinya Imam Al-Najib dulu, ada dia ini tidak jadi masuk surga karena selidut. Karena selidut kemudian dia memetik kayu tanpa izin pemiliknya. Selidut sang kiai. Jadi ada kiai di desa suruh tahlilan, pertahlilan dilarang selidut. Kemudian yang pagar nyuil kayu, kemudian tanpa minta izin kepada pemiliknya, kemudian selidutnya dihilangi, kayunya dibuang. Itu nanti darah untuk masuk surga. Nah gitu, karena selidutnya itu. Tapi begitu kiainya tidak masuk surga, santrinya yang punya kayu itu kan bertanya, kenapa kiai saya tidak masuk surga sementara saya muridnya masuk surga? Karena kamu masuk surga, kenapa kamu ikhlas belajar sama kiai? Sementara Pak Kiai itu tidak masuk surga karena pernah melakukan pencurian secara tidak sengaja. Ini kosong. Akhirnya si yang punya kayu itu mengikhlaskan. Kalau begitu ya malaikat, saya ikhlaskan kayu itu untuk dipakai Pak Kiai. Nah ketika diikhlaskan berarti dia sudah tidak gosok lagi, kemudian pernah masuk surga. Kita relakan sebentar. Mandese, stop here. Wait a minute. Kira-kira gitu. Berhenti di sini, tunggu sebentar. Selidutmu ini mana kira pas waktu. Ya, jadi mubalik jangan sombong. Bahasanya menuju suarga tidak lah. Besok dari suarga itu malah murid-murid ngaji. Karena apa? Muridnya ngaji ikhlas, sementara mubaliknya ngaji oleh amplop. Itu bukan suarga. Ini repot. Memang sama nih. Ini kunyah dan jadi bukan doa apa-apa. Karena kemarin ditanya oleh teman-temannya ini bapak kita yang tidak pernah ngurus nih. Ini murid saya itu ada ketemu gimana Mas Tolis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang baru? Belum. Ini selalu saya motivasi. Selain motivasi ini saya ingin satu saat ketemu malam Senin itu dia sama sih. Ada yang baru.
cuma dalam ngajar ini motivasi, bukan apa-apa. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kecuali kita tidak mau dan tidak berani. Selama kita punya kemampuan dan punya keberanian, insya Allah ada jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya itu. Jangan pernah khawatir. Allah selalu bersama kita. Tidak ada orang yang dilupakan oleh Allah. Tidak ada sekali. Ya. Orang itu bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Dia menjawab, dia berbuat dosa dan dosa itu selalu tampak di depan matanya. Jika berdiri, duduk, dan berjalan dia selalu ingat dosanya. Lalu membuat hatinya terasa hancur, bertaubat, menyesal, dan mohon ampunan. Sehingga demikian itu menjadi sebab keselamatannya. Dia berbuat kebaikan dan kebaikan itu selalu tampak di depan matanya. Jika berdiri, duduk, dan berjalan dia selalu teringat kebaikannya itu. Sehingga membuatnya takabur. Jadi yang berbuat dosa selalu ingat dosa, kemudian taubat. Sementara yang berbuat kebaikan dan kebaikannya itu selalu tampak di hadapan matanya. Jika berdiri, duduk, berjalan dia selalu ingat kebaikannya itu, sehingga membuatnya takabur, ujub, dan merasa lelah mendapatkan karunia, sehingga demikian itu menjadi sebab kebinasaannya. Jika Allah mengendaki suatu kebaikan pada seorang hamba, maka dia memberinya dosa yang membuat hatinya hancur, kepalanya menunduk, tidak ujub, tidak takabur, sehingga dosa ini lebih bermanfaat daripada sekian banyak ketaatan yang dilakukan oleh orang. Nah, taubatnya ini bisa diumpamakan obat yang diminum untuk mengeluarkan seluruh penyakit di dalam tubuh bersih. Sementara yang sering jadi mubalik dan sering khotbah kan sombong, ujub, takabur, riak. Nah, riaknya, ujubnya itu kemudian melekatkan dirinya kepada dosa dan akhirnya dia lupa untuk bertobat. Nah, ini argumen, tapi ya tidak semuanya orang begitu. Makanya kalau kita jadi orang yang merasa baik, itu jangan bahagia. Karena apa? Merasa baik itu kemudian bisa memunculkan kesombongan sehingga dikritik marah. Salah satu ciri orang sombong itu kan kalau dikritik marah, karena meremehkan orang yang mengkritik. Qamtun nas, meremehkan orang yang mengkritik. Patrol hak, itu berlaku pada siapapun. Padahal tidak harus begitu. Siapapun yang memberikan kritik diapresiasi karena boleh jadi kritik itu benar. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, cintailah musuhmu karena dia selalu menunjukkan kelemahan-kelemahanmu. Gitu. Cintailah musuhmu karena dia selalu menunjukkan kelemahan-kelemahanmu. Tadi kan tujuan. Jadi saya pas jam 11:30 break dari PCM karena harus menjaga di sebuah tempat. Di sana, jadi yang mantu teman saya sama istri saya. Beriringan, gue dipanggil. Bapak ini foto bersama, bapak ibu ini foto bersama. Itu teman-teman saya semua. Begitu saya giliran masuk, tidak dipanggil. Nah, kemudian istri saya, akhirnya diundang ya baru. Alhamdulillah. Yang diundang terus neng Victor, di sombong, dijelang di Gusti Allah, benar sombong. Nah, mau cilik mangan, pojokan, kan tidak dilihat orang. Artinya apa? Kita oleh Allah ditolong, dihindarkan dari kesombongan. Kalau nanti kita minta difoto, kemudian diunggulkan, dikasihkan di feed, wah, mangan yang feed bisa sombong. Kita diselamatkan oleh Allah dari kesombongan. Oh, mana maksudnya kan? Dipikir saya apa-apa lagi. Dihormati orang istighfar. Karena apa? Ketika kita dihormati orang, mungkin sombong. Tapi kalau dihina orang, kita harus berterima kasih. Karena dengan dihina orang, kita mengerti kelemahan kita dan kita hindar dari kesombongan. Kalau kita mau menghina, betul dulu. Karena apa? Kita tahu kelemahan kita tanpa harus membayar orang yang menghina. Ngomongnya rasa dibayar ya. Alhamdulillah di musuh di lubang sing keras itu tanpa kita minta orang yang membenci kita akan menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Ini gampang ya. 6. Ada kabar gembira yang disampaikan Allah pada orang-orang yang bertaubat jika taubatnya itu disertai dengan iman dan amal saleh, seperti yang ada dalam firman ini, salah satu saja di dalam surah Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti dengan kebajikan dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini kemudian Abdullah bin Abbas menafsirkan
aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun. Ayat ini ya, surat Al-Furqan ayat 70. Begitu pula saat surat Al-Fat turun, orang-orang yang berbeda pendapat tentang sifat penggantian ini, apakah itu berlaku di dunia atau di akhirat. Menurut Allah dan rekan-rekannya, keburukan amal mereka akan diganti dengan kebaikan, syiriknya diganti dengan iman, zinanya digantikan dengan menjaga kehormatannya, dustanya diganti dengan kejujuran, khianatnya diganti dengan amanah. Berdasarkan makna ayat ini, sifat-sifat dan amal-amal mereka yang buruk diganti dengan sifat dan amal yang soleh, sebagaimana sakitnya diganti dengan kesehatan. Sedangkan menurut Sa'id bin Musayyab dan ulama-ulama lain dari kalangan tabi'in, maksudnya Allah mengganti keburukan yang mereka lakukan di dunia dengan kebaikan di akhirat. Dia memberi tempat bagi setiap keburukan dengan kebaikan. Apa yang hilang segala ganti apa yang apa. Yang ketujuh, dengan penyesalannya orang yang bertaubat mengganti setiap keburukannya dengan kebaikan. Jadi keburukannya diganti dengan kebaikan. Penyesalan ini merupakan wujud taubat dari keburukan itu. Taubat dari segala dosa adalah kebaikan, sehingga setiap dosa yang dilakukan akan hilang dengan adanya taubat, karena tempatnya digantikan dengan kebaikan. Nah, berdasarkan logika seperti ini, porsi kebaikan itu akan menjadi sama dengan keburukan, lebih sedikit atau lebih banyak. Ini tergantung dari bobot taubat dan ketulusan hati orang yang bertaubat. Inilah rahasia taubat dan sentuhannya yang sangat halus. Kalau taubat kita itu betul-betul intens, sungguh-sungguh, insya Allah dosa kita akan hilang. Yang tumbuh adalah amal soleh karena taubat kita itu. Yang kedelapan, dosa orang yang diakui pelakunya bisa menimbulkan kebaikan yang lebih besar, lebih banyak, lebih bermanfaat, dan lebih mendatangkan kecintaan Allah daripada dosa itu sendiri. Sampai-sampai setan berkata, andaikan saja aku tidak pernah menyeretnya untuk melakukan dosa itu. Setan merasa menyesal karena mendorong dan menyeret orang itu untuk melakukan dosa, seperti penyesalan pelakunya karena telah melakukan dosa itu. Tapi dua penyesalan itu jauh berbeda. Allah menyukai hambanya karena dia telah memancing amarah musuhnya, sementara hamba itu juga mendapatkan sesuatu yang dari Allah, yaitu taubat. Apalagi jika taubat itu disertai dengan tambahan amal soleh, sehingga satu keburukan berubah menjadi satu kebaikan dan bahkan banyak kebaikan. Jadi dia sudah membuat kecewa setan dan mendapat cinta Allah. Jadi orang yang bertobat itu dapatkan dua kebaikan: membuat setan kecewa, ya, yang kedua dicintai Allah. Luar biasa. Ini penghayatan itu kayak macam sih. Nah, perhatikan firman Allah. Faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat, maka kejahatan-kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Allah tidak mengatakan satu bilangan keburukan dan kebaikan, tetapi banyak. Ini berarti satu keburukan diganti dengan banyak kebaikan tergantung dari kondisinya. Jadi segala macam bentuk keburukan itu akan diganti dengan hasanah, kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat, tidak hanya satu. Itulah kemudian Ibnu Jauzi mengatakan bahwa para ulama berselisih pendapat tentang maksud penggantian di sini dan kapan waktunya. Ini ada ikhtilaf. Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah Allah mengganti kesyirikan yang dulu mereka lakukan dengan keimanan, pembunuhan yang mereka lakukan dengan menahan diri dari melakukan, dan zina yang mereka lakukan dengan menjaga kehormatan dari zina itu. Ini menunjukkan bahwa penggantian tersebut ada di dunia. Ulama lain yang mengatakan seperti ini, misalnya Sa'id bin Jubair, Mujahid, Qatadah, atau Hafiz bin Zaid. Nah, pendapat kedua yang dimaksud dengan Allah menggantikan kejelekan yang kebajikan adalah sesuatu yang di akhirat. Yang berpendapat seperti ini adalah Salman, Sa'id bin Musayyab, Ali bin Husain, Ahmad bin Bainu berkata, Allah akan mengganti kejelekan seorang mukmin dengan kebaikan jika dia dapat pengampunan dari Allah. Sampai-sampai dia sangka bahwa kejelekannya itu adalah amat banyak. Ini yang disebut oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Zadul Masir juz 6 halaman 107. Nah, ini merupakan satu petunjuk bahwa sungguh luar biasa keutamaan orang yang bertaubat. Selama seseorang tidak menganggapnya remeh dosa dan maksiat dan menyesali setiap dosa dan kesalahan yang dia perbuat, maka niscaya Allah akan mengampuni semua dosanya, entah itu dosa syirik, membunuh, ataupun dosa zina, yang semua itu dosa besar. Jadi kehebatan yang bertaubat. Allah berfirman dalam hal ini, wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi wa taba.
Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ini yang ada di dalam Al-Furqan ayat 71. Disitulah kemudian Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini menginformasikan kepada kita tentang amat luasnya rahmat atau kasih sayang Allah kepada para hambanya. Siapa saja yang bertaubat kepada Allah, dia akan menerima taubatnya itu. Ini rahmat. Menerima taubatnya itu seberapapun besar dosa itu. Entah itu dosa yang luar biasa atau dosa-dosa yang sepele, entah itu dosa besar atau dosa kecil, semua diampuni. Ini yang dikatakan Ibnu Katsir. Nah, dari penafsiran Ibnu Katsir itu kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menulis di dalam konklusinya. Jadi tanpa harus mempersoalkan apakah orang yang selalu taat itu lebih baik daripada orang yang pernah berbuat maksiat kemudian bertobat dengan taubat nasuha atau sebaliknya. Ketika kita pernah berbuat salah sekecil apapun, segeralah bertobat. Karena Allah Maha Penerima Taubat dan akan mengampuni dosa siapapun dan sebesar apapun dimanapun dan kapanpun. Nah, ketika kita pernah berbuat dosa, jangan pernah berkeinginan berbuat dosa sekecil apapun. Ini saya tambahkan. Jadi kalau kita itu belum pernah berbuat dosa, apapun dosa itu, jangan pernah punya keinginan untuk berbuat dosa. Tapi kalau tahu lah, tak cukup. Dicip-cip dosa, jangan dicip-cip nanti kebablasan. Ya pas icip-icip terus Gusti Allah orang ganggu, pas icip-icip terus mati. Nah, bukan. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi sampaian Ustaz Muhsin sepertinya cukup sederhana, prioritas, tapi juga cukup dalam yang bisa kita petik hikmahnya. Yang misalkan oleh hadirin apabila ditanyakan. Satu Mas Enggar, ada lagi Mas Irul, yang minum dulu saja. Yang misalkan ke depan masih lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali lagi ke Baitul Hikmah setelah 2 bulan absen, Pak. Pertanyaan saya kepada Pak Muhsin. Tadi Pak Muhsin sempat menyinggung soal amanah. Amanah itu adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh suatu pihak pada seseorang untuk melaksanakan roda organisasi Muhammadiyah. Saya punya pengalaman tentang amanah, Pak Muhsin. Waktu saya mencoba untuk mempercayakan seorang teman di PCIMM Sleman, saya dipercayakan untuk mengembangkan dakwah IT, rekam pengajian di daerah Sleman sana. Tapi teman saya tersebut selanjutnya kok menunjukkan suatu bahasa yang menjurus pada ketakutan ketika saya omong ke dia via WA. Pertanyaannya seperti ini, Mas, kamu saya beri amanah untuk mengembangkan dakwah IT di Muhammadiyah Sleman. Dia jawab dengan ada ketakutan dan kebingungan. Wah, amanah Mas, ini rawannya aku Mas, amanah apa ini Mas? Nah, itu pengalaman saya yang berhubungan tentang amanah, Pak. Kemudian teman saya yang lain pernah bersiul di Facebooknya. Saya takut kalau misal mendengarkan kata amanah. Nah, pertanyaan saya pada Pak Muhsin, bagaimana cara membuat anak-anak muda atau orang-orang itu tidak takut jika diberi amanah atau kepercayaan, memotivasi dia supaya dia bersemangat menjalankan amanah, menjalankan kepercayaan, termasuk jika mendengarkan kata amanah. Sekian pertanyaan dari saya, Pak Muhsin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah tahu. Yang belum tahu itu kan caranya saya belum tahu. Ya begini Pak, kadang kita itu sebagai manusia itu tidak luput ya Pak dari rasa bersalah ataupun khilafan itu tidak luput. Tapi kadang ada orang tuh tidak tahu kalau dia itu luput. Nah bagaimana sikap kita itu dalam diri kita maupun untuk lingkungan juga itu bagaimana untuk biar orang yang tadi itu luput tadi itu biar lebih insaf lagi gitu, termasuknya ya saya pribadi juga gitu ya, biar jadi bahasanya jadi pengalaman saya pribadi sebelum menjenjang yang lebih ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dua-duanya saya coba, lalu saya jawab baik secara keilmuan maupun dari pengalaman saya pribadi. Konsep amanah itu sederhana sebenarnya. Terjemahannya adalah kepercayaan. Orang mengatakan saya telah diberi kepercayaan, itu diberi amanah. Atau saya akan beri kepercayaan pada orang, itu amanah. Nah, orang yang kemudian disebut orang yang paling bisa membawa amanah itu disebut dengan al-amin. Dia itu yang sudah mendapatkan high trust dari orang, dan memang dia sudah menjadi orang yang menikmati amanah itu untuk kemudian ketika dia melakukan tindakan seperti mana amanah yang diberikan itu dia lakukan dengan kata hatinya. Nah, kalau kita ditanya tentang masalah itu, kalau kita diberi amanah dan sudah mengatakan iya, cintailah apa yang sudah kita sanggupi. Disitulah dia akan menikmati apa yang kita lakukan. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa mencintai apa yang dia miliki. Kalau kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan, kita bahagia. Ini kalau saya bila sama Pak Muji di UMY, jadi dosen itu, kalau panggilan hati, mulai itu senang. Mahasiswa seperti apapun itu senang. Karena apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang kita inginkan, kita nikmati. Jadi tidak ada kata bersuluk. Tapi kalau menjadi dosen itu bukan karena panggilan hati, disitulah kemudian kita akan mengalami beberapa kecewaan. Ada mahasiswa malas, marah, gaji ini orang betul-betul bersuluk. Ya, itu bukti bahwa kita belum menikmati amanah yang diberikan oleh orang-orang kita. Lalu ketika kita ingin memberi amanah pada orang, jangan kesankan bahwa kita itu telah memberi sesuatu yang membebani dirinya. Jangan kesankan seperti itu. Oleh karena itu, bagi orang yang tahu bahwa kita akan memberi sesuatu kepada orang yang belum siap, harus pelan-pelan. Siapkan orang yang mau kita beri amanah dengan tingkat kesiapan yang tinggi sehingga orang itu merasa nyaman ketika kita beri amanah. Ini seperti jadi ketua Muhammadiyah, saya masih ingat ketika Pak Aris Madani terpilih jadi ketua, dapat suara terbanyak, itu ketemu saya di Muhai. Wah, masih terus bunyi. Saya katakan ini amanah. Sudah, bismillah. Tidak ada orang yang sempurna, yang ada adalah orang yang bisa saling menyempurnakan dan tidak akan pernah sempurna. Jadi kalau di Muhammadiyah itu ada orang yang lebih jadi ketua, bantu. Karena tanpa bantuan, tanpa ada sinergi dari orang-orang lain, kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tidak ada orang hebat ketika dia tidak bisa bersinergi dengan orang lain. Dan siapapun yang akan jadi ketua, kalau tidak mendapatkan dukungan dari mitranya, itu tidak akan mampu berbuat apa-apa. Mengurus Muhammadiyah seperti itu. Ketua Muhammadiyah ini, ketuanya ini pasti hebat, belum tentu. Kalau dia tidak bisa bekerja sama dengan yang lain, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, pengalaman saya pribadi juga begitu. Saya pernah jadi dekan di saat emergensi pada waktu itu, UMY tengah bakat alas, ini murid saya. Ya, saya katakan kita harus bisa menjual.
Menjual apa? UMY itu, ya, menjual dalam tanda kutip. Karena apa? Kalau kita itu ingin dicintai orang, jangan memaksa orang mencintai kita, tapi jadikan kita menjadi pantas dicintai. Nah, jadilah kita menjadi orang yang pantas dicintai. Makanya inovasi yang dilakukan oleh Pak waktu itu adalah membangun citra yang baik. Dulu zamannya Polis kan jurusan dakwah itu mahasiswanya cuma 10 sampai 15. Sekarang kalau mahasiswa, sekarang 3 kelas. Waktu EPI itu dikilali oleh UIN waktu itu, masa bisa ngalahkan? Saya katakan sama teman-teman, ada orang UI sekarang, saya nggak perlu tunggu, saya akan buktikan bahwa kami serius. Nah, pernah kita buat open, siapapun yang daftar jurusan EPI boleh. Dan rektor mengatakan dijual semua roket, ternyata masuk 9 kelas waktu itu. 9 kelas 450 lebih. Saya tanya sama Pak Rektor, Pak Dasol gitu, Pak Dasol, ini EPI dapat sekian, gimana? Tunggu apa yang masih? Ini prestasi. Wah, ini dulu saya semua, padahal dikira nih waktu itu saya masih ingat ketua Kopertas mengatakan untuk mahasiswa 20 wes untung nggak mesin, ternyata itu 170. Ketika saya berkat, saya dapat mahasiswa 110. Ini manusia apa ya? Ini kecil banget. Saya katakan kami akan mengalahkan ini. Ketika UIN masih mencoba mencari akreditasi, kita dapat A. Makanya ditanya oleh rektornya waktu itu, kok bisa tuh A ini nggak musik pacaran? Jangan sebutkan Pak. Saya asesor Pak. Kalau nanti pada saatnya saya mengasesori Polri Bapak, bisa saya atur tidak saya luluskan. Wah, cuma ya, mengkonsultasi beliau. Nah, tapi saya waktu jadi asesor tidak masuk ke UIN, saya minta ke Surabaya. Ternyata masih ketemu teman saya. Wah, dikatakan kan, Muhammadiyah atau aku NU. Jadi ukhuwahnya harus kita cek di Surabaya saya lihat. Nah, seperti itulah saya katakan ini amanah. Tapi di situ kita berat karena apa? Kita ditantang oleh sistem dan budaya yang sudah rusak. Makanya orang mengatakan berat. Iya, berat. Tapi seberat apapun jangan pernah kita menyerah. Karena apa? Tidak ada yang tidak bisa dilakukan kalau memang kita itu punya peluang untuk melakukan. Kalau kita punya peluang dan kita punya potensi, kenapa kita harus pesimis? Gitu. Ini berkali-kali saya katakan itu. Ini kemarin karena saya diminta isi pengajian teman-teman EPI di Makpinah. Mau jadi wakil, saya disuruh sana kalau madam ingkung isi pengajian. Saya makan dulu baru ngaji. Saya katakan, what man can be, you must be. Kalau orang bisa, kita harus bisa. Humrijal wa ala rajul, bodoh lanangnya. Saya katakan gitu. Itu untuk membangun sikap optimis. Ya ternyata bisa. Dan kalau kita itu tahu diri, saya yakin kita itu akan tahu di mana kesalahan kita. Dan begitu kita salah, kita cari peluang untuk memperbaiki. Kita ini kadang-kadang tidak tahu skala prioritas, sehingga apa yang kita lakukan itu sesuatu yang bukan masuk dalam skala prioritas. Ini yang saya utarakan. Saya meminjam Renat Kasali mungkin. Renat Kasali itu mempunyai sebuah metafor. Waktu kita itu sebuah toples besar, dan harus kita isi dengan batu besar yang standarnya sama dengan toples itu. Isilah toples itu dengan batu-batuan supaya semua penuh. Itu prioritas pertama. Prioritas utama dan pertama. Tapi ketika kita mengisi batu-batuan besar itu masih ada celah. Nah celah itu kita isi dengan kerikil sampai penuh. Setelah kerikil penuh masih ada celah, kita isi dengan pasir. Setelah kita mengisi pasir masih ada celah, kita isi dengan air penuh betul. Apa artinya? Ketika kita mengerjakan pekerjaan utama kita, masih ada celah untuk mengerjakan pekerjaan yang lain yang disebut pekerjaan sampingan. Tapi jangan pernah kita terjebak pada pekerjaan sampingan sehingga waktu kita habis untuk tidak mengerjakan pekerjaan utama. Ibadah karena Gusti Allah itu nomor 1. Dan itu sudah nomor 2 kan ibadahnya nggak dapat nilai musro, yang lain itu tidak dapat nilai apa-apa. Jadi ibadah mau sambil bersama ibadah komisi ibadah itu utama, bahwa kemudian efek dari ibadah kita yang ikhlas itu akan kemana-mana, serahkan semua pada Allah. Seperti ketika kita sadar
Jangan mikir sedekah untuk piro. Saya pernah memberikan kritik. Ada bupati yang mengatakan sedekah itu bisa dihitung secara matematis. Sedekah siji itu 10, itu bisa mengganggu. Kalau kita sedekah itu jujur, keikhlasan kita itu membuat kita tidak berpikir lagi. Karena apa? Yang kita cari hanya satu, ridho Allah. Allah ridho itu luar biasa. Karena itu Allah ridho, Allah akan beri jalan pada kita untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bermakna dari apa yang kita berikan dengan niat untuk mencari ridho Allah. Itu yang selalu saya katakan. Termasuk ketika saya beri motivasi pada alumni yang mau melamar seorang wanita, saya katakan lamar dulu, ditolak itu biasa. Tapi kalau belum pernah melamar, Anda pun tidak pengalaman bagaimana rasanya ditolak oleh seorang wanita. Gitu. Pak Musin ini aja sudah dapat, kami masih belum dapat. Pak Musin kan belum pernah ngerti rasanya patah hati. Sekondo sopo. Istri saya itu adalah pilihan yang kedua. Pilihan pertama ternyata gagal. Karena apa? Adik kelas saya kan dulu wakil ketua yayasan di UI, kan punya adik kelas saya trainer di situ. Nah, setelah saya berada dari ekstra ini saya itu, saya kagumi dan dia mengagumi saya. Akhirnya saya kenal. Kemudian setelah saya lulus skripsi, lulus saja belum juga. Akhirnya saya lamar. Ternyata apa jawabannya? Saya selama ini menganggap Pak Mas Musin sebagai kakak, sebagai guru, sebagai trainer, dan itu adalah anggapan saya. Selesai di situ, Pak. Bukan untuk apa-apa. Jadi saya tetap menganggap Pak Musin itu sebagai sahabat, sebagai kakak, sebagai guru, tidak kurang dari lebih. Dan mudah-mudahan Mas Musin bisa menganggap saya sebagai adik. Aku ini boleh puji ya. Dia nolak saya dengan halus. Saya katakan, ya tidak apa-apa, itulah Anda. Saya datang ke sini dari Basmalah. Saya datang ke sini dari Basmalah dan saya akan pulang dengan alhamdulillah. Assalamualaikum. Wah, gagal itu. Gagal di situ. Begitu menggol, ternyata rasanya ditolak wanita itu juga susah. Saya istighfar. Kenapa saya harus menyerah? Saya katakan saya tidak boleh menyerah. Tapi di rumah itu juga sesak rasanya. Makan rumah dia makanya sering saya ceritakan, saya dari pelamar itu terus pulang, tapi bangga Semarang. Saya punya langganan soto di Semarang itu. Biasanya enak sekali, tapi karena suasana hati tidak enak, bedbuan sotonya jadi pahit. Saya bilang santai aja, ternyata tidak bisa tidur, main rondo. Dirasani, Pak Musin main rondo, Mas Musin main rondo, itu apa ya? Pakai rapihan di rumah, mau jangan itu. Sampai kemudian ketika saya terjatuh, saya nangis. Kenapa saya harus menangisi? Karena pada hari ini petunjuk Allah untuk mendapatkan yang lebih baik. Nah, itu kan saya harus mendapatkan yang lebih baik. Ternyata betul istri saya itu, saya ceritain betul, saya mendapatkan yang lebih baik. Ternyata begitu saya mendapatkan istri saya itu, saya lamar, semua lancar. Pas sudah saya melamar selesai, 2 bulan menjelang pernikahan, ternyata orang yang pernah saya lamar itu menghubungi saya lagi karena apa? Putus dengan calonnya. Saya katakan sudah terlambat. Terlambat saya sudah menikah. Lagi semoga juga. Ya nggak begitu sudah selesai. Saya tetap menganggap Anda sebagai adik saya, sebagai sahabat saya, dan mudah-mudahan silaturahmi berjalan. Tapi itu cukup, titik. Dan ketika saya menikah, dia tidak saya undang. Karena apa? Kalau saya undang, dia bisa sakit hati, dan saya bukan tidak mungkin ingat masa lalu. Istri saya juga bisa tersinggung. Saya undang. Ketika saya ditanya istri saya, Mas, saya diam-diam itu orang undang. Saya tidak ingin menyakiti hati orang dan tidak ingin menyakiti hati saya sendiri. Kalau saya undang, yang mungkin sakit hati, kamu sakit hati, dan mungkin saya juga sakit. Daripada saya sakit hati dan orang lain sakit hati, lebih baik saya undang. Ditulis. Jadi jangan pernah takut gagal. Ya, ketika kita bersalah, segera perbaiki. Ketika kita ingin dihormati orang, jadilah orang yang pantas dihormati. Ketika kita ingin dicintai orang, jadilah orang yang paling pantas dicintai. Kalau kita ingin menjual diri dalam arti positif, jadilah orang yang layak jual. Jangan salahkan orang tidak membeli kita karena memang kita tidak layak untuk dibeli. Kira-kira begitu.